Nih, kandidat yang bakal menjadi manajer, tau nggak? Hah? Nggak kayak kamu. Selera kamu tukang kebun aja seperti ini. Hah? Gak level, tau nggak? Kamu tuh gak pantas di sini, tau nggak? Hah? Tukang kebun seperti kamu. Kamu juga gak pantas jadi manajer. Ya, yang pantas berada di sini itu cuma kita. Ayo, mending kita ke dalam. Hah? Tutup pintunya. Loh, Fit. Apa? Hah? Pergi sana. Kamu pergi dari sini, ya. Jangan bikin keributan. Sekarang cuacanya lagi mendung banget. Kalau suasana pedesaan kayak gini, pagi-pagi jalan-jalan kayak gini, rasanya fresh banget. Beda kalau misalkan di kota. Mau cari suasana sepi, tenang kayak gini aja susahnya minta ampun. Adanya cuma polusi dan kendaraan. Kalau di sini kan, ya pemandangannya juga bagus. Dan yang bikin di sini enak sih, bikin tenang pikiran karena sejuk banget kan. Aku juga kalau misalkan main ke tempat ini jadi ingat waktu masih kecil dulu. Aku kan sering main di sawah ini. Apa kabar ya teman-teman aku di masa kecil itu? Sekarang mungkin udah pada sibuk kerjaan masing-masing, dan aku pun juga sama sih. Pak Bayu kok pagi-pagi udah ada di sini? Kamu sendiri ngapain di sini? Rencana saya mau ke kantor, Pak, mau ngambil beberapa berkas perihal ini masalah calon manajer yang nantinya bakal menggantikan saya. Kan saya bakal di rolling ke luar pulau sama Pak Bayu. Iya sih, Rif. Tapi kamu mau ke kantor, kenapa lewat sini, Rif? Saya kan biasa naik motor, Pak, apalagi kalau jam-jam padat seperti ini, jadi saya takut macet, jadi saya bawa motor aja sih. Oh gitu. Sebenarnya gini ya, Rif, alasan aku kenapa aku mau pindah kamu, jadi nanti kamu bakalan gantikan posisi aku di luar pulau. Karena di sana kan kantornya besar, dan aku bakalan fokus buat yang di sini. Karena aku kan baru 1 minggu di sini, Rif. Jadi secara gaji kamu nanti bakalan naik, jabatan juga naik. Ya posisi aku sekarang bakalan digantikan oleh kamu. Cuman nanti posisi aku adalah sebagai pemilik dari perusahaan ini gitu. Ya, jadi bisa dikatakan ownernya lah. Ya, saya kemarin udah bisa dibilang cerita sama keluarga, Pak, dan ya walaupun berat mereka mengizinkan, dan ya mau nggak mau mereka harus ikut saya keluar pulau. Tapi nggak masalah kan, Pak, misalkan saya bawa keluarga saya keluar. Nggak apa-apa kok, Rif. Nanti aku juga sediakan rumah dinas untuk kamu, dan rumahnya juga lumayan besar kok, Rif. Cukup kalau cuma untuk 5-6 orang. Oh iya, Rif, terkait calon manajer ini, rencana kamu gimana, Rif? Saya punya 2 rekomendasi terbaik, Pak. Menurut saya kinerja mereka itu bisa dibilang ya lebih baik dari karyawan yang lain, dan mereka itu udah mengabdi pada perusahaan kita cukup lama, jadi mereka setidaknya udah tahu seluk-beluk seperti apa perusahaan kita, dan menyangkut administrasi dan semuanya sudah saya cek, dan ya tinggal finalnya tinggal Bapak yang nunjuk nanti mana yang pas untuk menggantikan posisi saya. Terus rencananya mau ketemu di mana? Di kantor atau di mana? Ya nanti biar saya langsung bawa ke rumah Pak Bayu aja. Kebetulan juga ada 2 orang, cowok sama cewek, ya nanti biar Bapak bisa memilih salah satu yang terbaik di antara mereka. Berarti mereka mau dipanggil ke rumah kamu dulu, habis itu Iya. bareng sama kamu ke rumah? Jadi saya briefing di rumah, setelah itu saya bakal ngajak mereka langsung ke rumah Pak Bayu.
Ya udah deh, kalau misalkan memang kayak gitu, Rif. Terkait datanya juga kamu bawa nanti kan sebagai bahan pertimbangan juga. Ya, Karena prestasi kemudian kinerja mereka kan sudah kamu jadikan satu dalam ya sudah satu saya berkas. lakukan. Ya. Nah, ya udah. Tapi aku mau nanya sama kamu, Rif. Di antara dua orang ini, cowok dan cewek ini, kamu lebih srek atau lebih yakin ke yang mana? Dari segi data, kemudian dari feeling kamu, Rif? Ya kalau misalkan dari prestasi mereka sih bisa dibilang setara, Pak. Tapi kalau misalkan dibilang karakter, ya namanya juga wanita pasti kalah tegas sama laki-laki, dan ya nanti Pak Bayu bisa prediksi mana yang lebih baik, soalnya kan karakter mereka itu saya belum tahu pasti seperti apa. Oh ya udah, kalau misalkan memang kayak gitu, Rif. Ya udah kalau gitu, ini kayaknya udah terlalu siang, saya mau langsung ke kantor. Jadi hari ini Pak Bayu maksudnya nggak ada kegiatan lain selain di rumah? Nggak ada kok, Rif. Ini rencananya aku cuma mau jalan-jalan aja. Kebetulan di sini kan tempat aku main dulu, Rif. Iya. Jadi tempat aku dan teman-teman masa kecil aku ya bermain di sini gitu loh. Jadi aku masih mau jalan-jalan lagi. Ya udah, nanti kalau saya sudah briefing mereka, saya bisa langsung bawa mereka ke rumah Pak Bayu. Oke. Ya udah, kalau gitu aku juga mau lanjut nih, Rif. Ya Pak, saya tinggal dulu, saya ke kantor dulu Pak. Rif. Bentar. Rumah Pak Arif apa benar di sini ya? Aku yang masuk takut ini bukan rumah Pak Arif. Kok aku ragu banget ya? Nanti kalau ini bukan rumah Pak Arif, aku malah gak enak sama yang punya rumah. Kalau aku salah masuk rumah. Tapi kalau aku nggak mastiin aku masuk ke dalam, aku juga nggak tahu ini rumah siapa. Entar emang rumah Pak Arif, cuman aku nggak masuk deh. Aku jadi bingung. Tapi nggak apa-apa deh. Kalau aku emang salah rumah, ya tinggal minta maaf aja. Kalau emang salah rumah, kalau emang bener rumah Pak Arif, ya berarti aku nggak salah alamat. Tapi alamatnya aku lihat emang di sini. Cuman aku nggak pernah kesini kan. Ya udah nggak apa-apa. Mending aku masuk aja buat mastiin ini bener rumah Pak Arif atau bukan. Semoga bener ini rumah Pak Arif. Coba aja. Pak Arif. Udah sampai sini. Bud, Pak, udah tadi? enggak Pak, baru nyampe. Tapi ini bener rumah Pak Arif kan? Oh iya bener. Oh iya. Kalau bukan rumahku ngapain aku kesini? Duduk aja. Ya takut salah alamat aja Pak. Entah saya salah rumah deh. Oh iya, lagian ini kan juga pertama kali kamu datang ke rumah saya. Ayo ngomong-ngomong, si David mana? Kamu nggak bareng sama si David? David nggak ngabarin saya Pak. Saya juga nggak tahu David ada di mana. Loh, kok bisa gitu? Padahal kabar ini saya udah sampaikan ke David dan minta tolong sama David untuk ngabarin kamu. Emang David nggak ngomong apa-apa sama kamu terkait tentang posisi manajer yang nantinya bakal saya tinggalin? David nggak bicara apa-apa ini Pak. David juga nggak ngubungin saya tadi malam. Saya tahu dari ini kan Pak Arif yang WA di saya. Kok bisa gitu ya? Apa jangan-jangan si David lupa ya? Soalnya saya udah bilang wanti-wanti sama dia jangan sampai lupa kalau misalkan kamu itu juga harus datang. Soalnya kandidat di sini ada dua, selain David juga kamu. Soalnya kan kalian dua karyawan yang bisa dibilang paling loyal dan prestasinya paling bagus di antara karyawan yang lain. Kamu tahu sendiri kan kalau misalkan beberapa minggu lagi saya juga bakal terbang ke luar pulau untuk menggantikan Pak Bos di sana gitu. Oh berarti Pak Arif
mau meninggalkan perusahaan yang di sini? Ya bisa dibilang saya tuh di rolling sama Pak Bos, jadi posisi saya kan otomatis kosong, jadi nanti bakal diisi antara kamu sama si David seperti itu. Dan saya juga barusan datang dari kantor ngambil data-data kalian, rekam jejak kalian selama kerja di perusahaan untuk nanti saya serahkan ke Pak Bos, biar Pak Bos nanti yang ngasih finalnya itu Pak Bos yang nentuin siapa yang bakal menempati posisi saya. Oh, saya nggak nyangka Pak, saya bisa jadi kandidat buat jadi calon manajer. Saya juga nggak nyangka ternyata Pak Arif juga percaya sama saya kalau saya bisa memimpin perusahaan itu. Ya ini kan juga hasil buah kerja keras kamu selama kerja, Bu. Dan saya itu nggak pernah ngelihat kamu itu dalam pekerjaan itu nggak serius. Kamu itu orangnya yang loyal, kamu itu orangnya yang bertanggung jawab sama pekerjaan. Jadi saya yakin kalau misalkan nanti kamu bisa menempati posisi saya, perusahaan kita bakal lebih maju dibanding pas saya menempati posisi tersebut. Terus gini, Bu, ini kan berhubung David belum datang, jadi saya minta kamu sekarang terlebih dahulu ke rumah bos. Untuk alamatnya ntar lagi saya kirim lewat WA. Soalnya David juga mau saya suruh sana, tapi orangnya belum datang, gitu. Jadi daripada kamu nunggu di sini, mending kamu langsung ke rumah Pak Bos dulu. Oh iya Pak, saya ke rumah Pak Bos bawa motor sendiri atau bareng sama Pak Arif? Gini Bu, ini kan saya bilang tadi kalau misalkan kandidat itu bukan cuma kamu, jadi ada si David. Jadi saya mau nunggu si David dulu. Nanti mungkin sekalian saya sama si David. Jadi kamu berangkat dulu nggak apa-apa. Soalnya Pak Bos sudah nungguin. Tadi sempat ketemu di jalan sama saya. Oh ya udah kalau gitu Pak. Yang perlu saya sampaikan ke Pak Bos apa Pak? Setelah kamu sampai sana kamu bilang aja kalau misalkan kamu itu kandidat calon manajer pengganti Pak Arif, gitu aja. Nanti bakal diterima langsung sama Pak Bos kok. Oh ya kalau gitu. Tentang data-data atau berkas-berkasnya sudah ada di saya, tinggal nanti saya bawa langsung. Baik Pak, kalau kayak gitu saya pamit ke rumah Pak Bos dulu. Soalnya agak mendung biar gak hujan. Iya, nanti setelah ketemu Pak Bos kamu jaga sikap, kamu jaga sopan santun, dan berikanlah performa yang terbaik kalau kamu itu layak emang ada di posisi itu. Iya Pak, saya akan melakukan itu semaksimal mungkin supaya Pak Bos bisa tertarik sama saya. Ya, saya percaya kalau masalah itu. Ya. Sudah, silakan. Ya udah Pak, saya permisi ya Pak. Iya. Ini si David nih kayaknya nggak benar. Tiba-tiba Putri datang ke sini, padahal kemarin aku udah bilang kalau misalkan harus bareng Putri di sini. Ini ada apa ya sebenarnya? Sebenarnya aku nggak enak sih ikut David. Aku kan nggak diundang sama Pak Arif. Tapi kalau bukan karena membantuin David, aku mending nggak ikut sih. Kalau misal nanti Pak Arif nggak ngizinin aku masuk buat ngedengerin percakapan mereka, kan jadi aku malu banget. Itu pun juga bakal jadi poin kesalahan aku karena ikut ke acara David. Makanya aku nggak mau tahu. David yang ngajak aku, berarti David yang harus tanggung jawab. Aku nggak boleh ada yang salah-salah. Kalau misal Pak Arif nggak suka, nggak mau aku ikut, pokoknya David harus tanggung jawab. Nggak mau tahu. Win, kamu udah siap? Udah siap lah. Hah? Baguslah kalau udah siap. Tapi ada hal yang penting yang harus aku omongin dulu sebelum kita berangkat ke rumahnya Pak Arif. Ngomongin apa? Ya, kemarin kan aku gak bilang sama kamu tujuan aku ngajak kamu itu ke rumahnya Pak Arif. Ya, terus? Gini loh, Pak Arif itu nyuruh aku datang ke rumahnya. Ada hal yang penting yang harus diomongin sama aku. Dan Pak Arif kemarin itu nyuruh aku untuk ngabarin Putri juga. Nah, hal penting yang mau diomongin ini tentang jabatan aku. Aku mau diangkat jabatan jadi manajer. Dan Serius, Fit? ya, serius lah. Beruntung banget sih kamu. Terus berarti Putri apa? Nah, itu dia.
ada 2 kandidat, aku sama Putri. Oh gitu. Pasti Pak Arif bakal nyeleksi salah satu dari aku, dan aku nggak ngabari Putri kalau dia disuruh datang juga ke rumah Pak Arif. Soalnya apa? Kalau aku ngabarin Putri, otomatis aku ada saingan dong. Dan Ya, sekarang, iya, bener juga, bener sih. dan sekarang aku jadi kandidat tunggal, tau nggak? Nah, otomatis Pak Arif bakal jadikan aku sebagai manajer. Terus gini Fit, kamu kan udah tahu kalau Putri nggak akan datang dan kamu kandidat tunggal. Jadi aku buat apa dong? Kamu gimana sih, Win? Gak peka banget. Hah? Kalau aku jadi manajer, aku nanti bakal mempromosikan kamu sebagai asisten manajer. Iya, iya. Terus kenapa aku harus ikut gitu loh, Fit? Kan Pak Arif nggak ngundang aku. Aku takut Pak Arif itu malah nggak suka gitu karena mungkin Kamu tenang aja kalau masalah itu ya. Kamu tinggal ikut aja ya, biar aku yang ngomong sama Pak Arif. Ya pasti nanti Pak Arif itu bakal negur aku. Ya, dan aku mau kamu tuh apa ya, ikut menjalankan rencana aku supaya rencana ini berjalan dengan lancar gitu loh, Win. Ya kalau tanpa dukungan kamu ya, aku takutnya rencana aku ini nggak berjalan dengan lancar. aku mau gagal ngapain sih gitu. emang? Nanti kalau semisal Pak Arif itu nanya, ya kamu kompor-komporin dong. Ya emang orangnya seperti itu ya, gitu. atau telat atau gimana lah. Hah? Kalau aku ada temennya, ada saksinya, Pak Arif bakal sangat percaya gitu loh. Kalau aku doang yang ngomong, nanti Pak Arif nyangkanya aku cuma bohong doang. Ya aku ngerti sekarang. Tenang aja, kalau soal itu aku bisa banget sih. Bisa banget. Aku bakal bantuin kamu sampai bener-bener kamu menduduki posisi manajer itu. Bagus lah kalau gitu. Ya. Terus gini, aku takut resikonya, Fit. Nanti Resiko kalau apa? misal Putri bisa melawan kita gimana gitu. Bisa menyangkal apa yang kita omongin. Putri gak bakal datang ya, Ya, karena iya, dia tuh gak betul. mendapatkan informasi. Ya Pak Arif gak bakalan WA dia langsung, soalnya Pak Arif sudah ngomong sama aku dan percaya aku untuk menyampaikan pesan dia ke Putri gitu. Ya udah, aku mau fokus sama tugas aku aja. Yang lain-lain aku nggak mau mikirin ya, itu terserah kamu. Ya udah kalau gitu ya, aku cuma butuh dukungan kamu untuk meyakinkan Pak Arif. Iya. Kalau kayak gitu, ini bentar lagi waktunya udah nyampe, kita langsung berangkat. Tapi jangan lupa dong, kalau misal kamu udah jadi manajer, traktir aku. Tenang aja, ah. Kamu kan partner kerjaku yang paling. Iya dong. Tapi aku pakai kaos aja loh. Ini kan hari libur, Win. Kamu makanya. tenang aja. Ayo. Tuh. Win, Fit, kamu gimana sih? Katanya kamu nggak bilang. Kok Putri malah datang? Malah keduluan Putri loh yang datang. itu dia masalahnya. Soalnya aku udah nggak ngasih informasi, atau mungkin Pak Arif langsung nelpon Kamu Putri. bisa kalah telak nih kalau keduluan Putri. Ya pasti Pak Arif udah diomongin yang enggak sama Putri. Ya Ini udah, nggak bisa dibiarin. Ayo. Tadi pagi. Aku sarapan dulu aja. Pak Arif, Masuk. Ya. mohon maaf agak telat sedikit Pak Arif. Oh ya nggak apa. Loh kok bareng Windy? Saya mohon maaf Pak Arif, karena sudah ngajak Windy ke rumah Pak Arif juga. Karena menurut saya Windy itu cekatan dan dia tuh pinter Pak Arif. Ya siapa tahu dia tuh belajar. Kalau semisal nanti Pak Arif mau menjadikannya sekretaris atau mungkin asisten manajer, kan dia tuh udah tahu kinerja apa yang harus dilakukan Pak Arif. Kamu tahu kan tujuan kamu saya panggil ke sini apa? Dan kamu tahu kan kalau misalkan pertemuan ini rahasia dan nggak ada atau nggak boleh orang luar tahu tentang masalah ini.
Maaf Pak, ini saya bisa keluar dari sini atau saya bisa menjaga obrolan Pak Arif dan Pak David hari ini Pak. Dan gini Wid, saya mau tanya sama kamu, kenapa si Putri tiba-tiba datang sendiri ke sini? Kan saya udah bilang kalau kalian harus bareng-bareng datang ke sini. Soalnya kandidat ini hanya kamu dan Putri. Kok dia itu kayak ngerasa nggak tahu dan merasa nggak dikasih kabar sama kamu? Mohon maaf Pak, itu mungkin akal-akalan Putri aja Pak. Saya kemarin sehabis Bapak nelpon saya langsung mengabari Putri kalau semisal ada undangan buat datang ke rumah Pak Arif. Ya mungkin dia itu, mohon maaf Pak, memakai akal licik dia Pak. Ya dia mau Putri yang menjadi manajer Pak, tanpa ada saingan satu orang pun Pak. Iya Pak, memang saya lihat dari kemarin-kemarin meskipun tanpa Pak Arif memberitahu dia kalau dia akan naik jabatan atau menjadi kandidat, dia memang selalu ambis Pak untuk ada di posisi manajer itu Pak. Dan dia tahu kalau saingannya itu Pak David. Jadi mungkin yang Pak David bilang itu benar Pak. Jadi maksud kalian si Putri itu nggak sepolos seperti yang saya lihat? Bener Ya, banget ya, Pak. Ya mohon maaf Pak, orang kalau udah ada maunya apapun bakal dilakukan. Mau sengaja kalau menerkam ayam, dia tuh harus ya jinak dulu Pak, supaya korbannya mau mendekati Pak. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu Pak. Ya sebenarnya Pak David sama saya juga gak mau bilang sih Pak kalau Putri selama ini seperti itu. Cuman karena Putri udah ya seperti itu membuat Pak Arif percaya bahwa dia akan menjadi kandidatnya, mungkin kami harus bilang Pak. Ya, ya sebenarnya saya tidak pantas ngomong seperti ini. Apalagi Putri itu satu perusahaan sama saya Pak. Ya udah, kita kesampingkan dulu masalah itu. Yang jelas di sini yang saya pilih itu kandidatnya ada dua, Pak David sama Bu Putri. Tentang prestasi atau tanggung jawab sama pekerjaan, saya nggak bisa bedain antara kalian, soalnya di antara kalian itu sama-sama punya prestasi yang baik dan bisa dibilang lebih baik dari karyawan yang lain. Makanya saya rekomendasikan kalian berdua. Jadi nanti kalian datang ke rumah Pak Bos, soalnya Pak Bos itu yang bakal nentuin siapa di antara kalian yang bakalan menduduki posisi saya. Soalnya kan Pak David juga pasti dengar kabar kalau misalkan saya bakal di rolling ke luar pulau. Iya Pak, saya sempat dengar kemarin, tapi saya takut untuk menanyakan itu Pak. Nggak masalah kalau masalah seperti itu. Nanti pas kalian datang ke rumah Pak Bayu, tolong kalian jaga sikap dan ya tunjukin performa terbaik kamu lah, Fit. Setidaknya nanti kamu juga bakal bersaing sama Putri di sana untuk memperebutkan posisi itu. Dan untuk Widi, ya kamu ikut aja nggak apa-apa, tapi jangan bikin masalah. Oh iya Pak. Ya, soalnya kan nanti kalau misalkan si David masih nganterin kamu pulang, takutnya Pak Bos sudah nunggu di sana. Soalnya tadi saya pas mau ke kantor ngambil berkas-berkas data-data yang diperlukan untuk posisi ini, saya udah ketemu Pak Bos, dan Pak Bos nggak ada kegiatan dan dia bakal nunggu di rumahnya. Oh iya Pak, saya mau usul Pak, untuk menghindari Putri akan membuat hal-hal yang mungkin akan menjadi kecurangan dia, mending diupayakan ya Pak, gimana caranya persaingan ini menjadi persaingan yang sehat gitu Pak. Karena Pak David maunya ini adil gitu Pak. Kalau masalah itu 100% saya percayakan sama Bos, karena Pak Bos itu bukan orang yang mudah diperdaya. Kalau misalkan orang dengan mudah diperdaya, nggak mungkin Pak Bos itu berada di posisi sekarang. Kamu tahu sendiri perusahaannya ada di mana-mana, di luar pulau juga ada beberapa. Jadi kamu nggak perlu khawatir masalah itu. Kalau misalkan Putri melakukan hal-hal yang negatif, pastinya Pak Bos juga bakalan nggak bisa terima dia. Tapi menurut saya Pak Arif sudah bisa melihat sih kandidat mana yang akan terpilih. Ya, saya juga nggak bisa ngambil dari omongan sebelah pihak kan. Nah, ya mungkin Putri emang seperti yang kalian
bicarakan, tapi nggak menutup kemungkinan kalau yang dibicarakan kalian itu nggak seperti apa yang ada di lapangan. Saya juga nggak tahu seperti itu. Jadi intinya posisi itu mutlak nanti yang memutuskan Pak Bos. Iya Pak. Untuk persingkat waktu kalian langsung aja ke rumah Pak Bos, dan untuk alamatnya udah saya WA di nomor HP kamu. Soalnya tadi saya belum sempat sarapan pas mau kantor, soalnya pagi banget saya berangkat untuk menghindari macet. Saya mau sarapan dulu, setelah itu langsung menuju ke sana. Nah, soalnya Putri udah perjalanan ke sana. Ya, kita pamit. Siapa? Ya, Tadi Pak. ya, hati-hati di jalan. Iya Pak. Aku sakit banget. Jangan-jangan baku kambuh lagi. Nih, cuaca mendung banget sekarang. Dan juga panas banget. Oh iya. Ini katanya si Arif mau kesini, tapi kok masih belum nyampe ya? Perasaan aku jalan-jalan dari tadi lama banget. Atau masih jangan-jangan Arif masih briefing anak buahnya ya? Ya udah deh, mending aku tunggu di sini aja. Rumah bos ini kali ya, yang dikirimin alamat sama Pak Arif ini. Atau aku tanya orang ini dulu ya? Ya udah deh. Ini kan Putri. Loh, kamu Bay? Kamu ngapain di sini, Put? Aku disuruh Pak Arif buat ketemu sama bos yang punya perusahaan pas aku kerja. Oh gitu. Ayo udah, kamu duduk sini, Put. Oh, jangan-jangan, bentar deh. Jangan-jangan yang punya perusahaan dan bos aku itu kamu kali ya? Emang ada ya bos penampilannya kayak aku, Put? Aku di sini cuman ya tukang kebun, Put. Oh, kirain emang kamu bos aku. Aku kerjaan aja nih si Putri. Oh ya, Put. Kamu kesini disuruh siapa? Suruh Pak Arif? Disuruh Pak Arif buat ketemu sama bos. Cuman aku nggak tahu namanya ya. Bos siapa sih, aku nggak tahu. Oh iya, jadi yang punya rumah ini masih keluar. Tadi jalan-jalan, Put, dan belum nyampe. Oh. Ya, aku juga di sini disuruh jaga rumah ini. Kamu udah lama kerja di sini, Bay? Aku juga udah lumayan sih, Put, kerja di sini ya sekitar kurang lebih 1 tahun, Put. Lama Aku banget. jadi tukang kebun di sini dan jadi tukang bersih-bersih. Gak nyangka ya ternyata sekarang kamu udah kerja di sebuah perusahaan yang besar ya, Put. Iya, tapi ini bukan apa-apa kok. Kamu kenapa nggak pernah ada kabar? Ya, Put, sebenarnya aku bukan gak ada kabar. Aku juga apa ya, Put, tanya-tanya sama teman-teman info tentang ya teman-teman yang udah sukses sekarang. Iya, aku juga dapat info termasuk kamu sih, Put. Dan mohon maaf, Put, sebenarnya aku ngerasa nggak pantas aja sih, Put, duduk berdua bareng sama kamu, sedangkan aku cuman ya tukang kebun. Ya kalau tukang kebun kayak gini, Put, keringetan, terus ya nggak sama kayak orang-orang yang kerja di kantor. Karena kalau kamu kan biasanya kerja di bawah AC, kalau aku kan kerja di bawah terik matahari. Kamu apaan sih? Aku juga keringetan loh, soalnya ini cuacanya lagi panas, bukan karena kamu tukang kebun. Ya enggak, karena aku habis bersih-bersih, beres-beres belum selesai. Oh ya, Put, kamu udah nikah, Put? Boro-boro udah nikah, Bay. Punya pacar aja aku belum. Kamu jangan bercanda deh, Put. Kamu bilang belum punya pacar, tapi aku nggak percaya, Put. Kalau aku ya ngomong nggak punya pacar itu sangat memungkinkan, Put. Karena dari segi pekerjaan nggak ada perempuan yang mau sama aku. Kalau kamu, Put, kerja di perusahaan yang besar, gaji kamu tinggi, pasti banyak laki-laki yang udah mapan yang berusaha buat deketin kamu.
Kan nggak mungkin juga kamu dideketin sama seorang tukang kebun seperti aku, Put. Iya, kalau yang deketin mungkin ada, cuman kayaknya nggak serak aja sama aku. Terus Tapi- yang serak sama kamu siapa kalau gitu, Put? Yang ya nggak tahu. Oh iya, aku selama ini cari kabar tentang kamu tahu baik, cuman nggak pernah dapat. Ya baru sekarang kita ketemu nggak sengaja. Kamu yakin kamu mau cari info tentang aku, Put? Ngapain kamu cari info tentang aku? Ya karena kita dari dulu dari pas sekolah kan emang temenan. Yang nggak ada kabar cuman kamu. Ya, kita temenan sih, Put. Tapi gimana ya, Put? Masa iya, Put, kamu cari info tentang tukang kebun seperti aku? Ya, aku juga sebenarnya cari info tentang kamu sih, Put. Aku juga nggak dapet. Tapi di sisi lain kalau aku nggak berani terus terang karena aku sadar diri aku ini siapa, karena nggak mungkin juga kamu mau sama tukang kebun seperti aku ya, meskipun kita dulu sempet deket dan hampir mau pacaran sih, Put. Tapi ya anggap aja itu kenangan aja. Oh ya, gimana kalau misalkan kita pindah ke sebelah sana? Soalnya di sini kayaknya panas banget, Put. Ya udah nggak apa. Mau di sini atau di dalam? Kalau di dalam takutnya tambah panas, Put. Di sini aja deh, nggak apa-apa. Udah. Oh iya baik, aku kok kepikiran ya sama perkataan kamu yang barusan. Kok? Perkataan aku. Ya, kamu pikir aku cewek matre? Terus yang selalu mandang kamu tentang materi. Aku nggak pernah ya tanya-tanya tentang materi kamu dan kamu yang cerita sendiri. Iya sih, Put. Aku sebenarnya punya alasan sih, Put. Kenapa sampai saat ini aku masih tetap suka kepoin kamu. Ya mungkin karena kita nggak sempet pacaran aja dulu ya, Put. Karena waktu itu kita hampir mau pacaran, ya kita lulus sekolah dan kamu fokus dengan sekolah kamu, kuliah kamu, dan aku juga fokus sama kuliah aku. Mungkin itu salah satu alasan, dan memang susah banget sih, Put, mencari sosok perempuan yang benar-benar mau terima apa adanya seperti kamu, Put. Dan aku harus terus terang sama kamu, Put, karena ini kesempatan buat aku dan aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Sebenarnya aku masih nyimpen perasaan dari dulu sampai sekarang sama kamu, Put. Ya meskipun waktunya dan momennya kurang pas, tapi aku harus ngomong terus terang sama kamu, Put. Kamu mau jawaban aku yang jujur atau enggak, Bay? Ya yang jujur lah, Put, masa enggak? Ya aku juga sama perasaannya kayak kamu. Aku nggak pernah mendang pekerjaan kamu apa, Bay. Berarti kamu selama ini juga masih tetap menyimpan perasaan sama aku, Put. Iya, cuman aku udah bilang sama kamu, aku nyari info tentang kamu, nggak dapet. Ya udah kalau kayak gitu, emang kamu mau jadi pacar seorang tukang kebun kayak aku, Put? Ya mau banget, asal kamu nggak main-main. Ya mana mungkin aku main-main, dan mustahil juga, Put. Masalahnya kan cuma seorang tukang kebun, mana ada. Kamu aja ya, mau jujur tentang perasaan kamu aja itu udah aku bersyukur banget sih, Put. Berarti sekarang kita pacaran ya, Put. Ya iya kita pacaran, asal kamu nggak berubah, kamu tetap Bayu yang dulu. Ya buktinya sekarang aku masih tetap seperti yang dulu kan, Put. Aku selalu sederhana dan ngomong apa adanya, Put. Makasih banyak ya, Put, kamu udah mau terima aku apa adanya. Dan sikap kamu ini nggak ada di perempuan lain, Put. Makanya kenapa sampai sekarang aku masih tetap ngejaga hati aku buat kamu. Wah, bener banget. Putri udah nyampe duluan. Win, coba lihat. Itu bukan teman kita. Hah? Itu kan Bayu kan? Ngapain, Put? Mungkin Bayu kerja di rumah bos kita. Ayo samperin. Ini kan Put, kamu jarang banget ya, hah? Kamu mendahului kita. Mendahului gimana? Hah? Gimana ya, Fit? Ke rumahnya Pak Arif. Iya aku kan juga nggak tahu kalau kamu mau datang. Lagian kamu nggak ngubungin aku buat kita bareng. Kata siapa aku gak ngomongin kamu? mereka berdua kerja sama kamu juga, Put.
Iya Bay, jadi mereka sama aku disuruh kesini sama Pak Arif. Cuman duluan aku datang, jadi aku yang disuruh datang duluan. Dan mereka marah-marah. Kamu gak usah ikut campur deh. Emang kamu siapa di sini? Hah? Aku kerja kebun. juga di sini. Ya, Kebun kan pasti. aku tukang kebun emang. Kalau kamu cuma tukang kebun, kamu guys gak usah ikut campur dalam masalah ini, tahu nggak? Hah? Kamu gak bakalan ngerti juga. Mendingan kamu urusin kerja kamu, ya. Kamu minggat dari tempat ini. Kamu usir aku, Fit. Ya, kenapa? Kamu di sini tamu ya, Fit. Ya makanya karena kita tamu kamu harus sopan dong sama kita kan. Win, aku nggak mau ngomong sama kamu. Udah, diem, Win. Dari dulu ya, aku nggak pernah care sama kamu, Win. Kamu itu nggak pernah bisa jaga omongan kamu. Kamu selalu bikin tersinggung orang lain, Win. Jangan mentang-mentang kalian berdua itu sekarang kerja di kantoran ya, bisa seenaknya sama aku. Ya terus kita harus gimana sih? Ya, Kamu yang menjadi masalah sama kita. kamu seharusnya di sini tahu posisi lah, ya. Bener, kita dulu temenan. Tapi sekarang ya kerjaan kita itu beda banget. Kita kerja di kantoran dan kita mau ketemu sama orang yang punya rumah ini, bukan ketemu sama kamu, tahu nggak? Hah? Kamu tuh nyebelin banget dari dulu ya. Yang punya rumah ini nggak mau ketemu sama kalian berdua. Soalnya banget. Kita diundang loh di sini. Siapa yang undang kamu? So-soan. Kalian mau datang ke rumah ini buat ketemu sama yang punya rumah ini, sama bos kalian kan? Iya. Kamu pakai kaos kayak gitu, emang sopan, Win? Kamu itu cuma bekerja di sini ya? Terus kenapa kamu ngatur-ngatur juga? Bukan kamu ya bosnya, hah? Yang nentuin sopan enggaknya itu sama orang yang punya rumah ini, tahu nggak? Hah? Tapi wajar sih, Win. Tukang kebun, hah? Karena dia tuh ya bisa jadi karena bekerja di sini mau ngusir kita, tahu nggak? Cuma karena kerja di sini udah Kamu itu apa-apaan sih? Kamu itu kesini mau bertamu. Kamu yang sopan dong. Kenapa? Hah? Gak terima? Ya, Iya, kalau gak terima emang kenapa? Put. Emang dia siapa kamu sih? Hah? Dia pacar aku, emang kenapa? Hah? Win? Kamu pacaran sama tukang kebun, Bud? Emang kenapa Tukang kalau- kebun ini? Ya ampun, pilih-pilih lah, Put. Kalau punya pacar. Emang kamu lihat apanya sih? Ya daripada sama David. Ya kan mending David. Kenapa nggak kamu aja yang pacaran sama David? Kita itu partner kerja, tahu nggak? Hah? Put, apa kamu gak malu sama karyawan yang lain? Kalau mereka tahu kamu punya pacar seperti dia, hah? Ya, Kalian berdua ini tak lagi pasti bakalan nyesel ya dengan apa yang udah kalian lakukan. David ini mau kesini karena dia mau naik jabatan jadi manajer. Kenapa harus nyesel? Coba. Terus kamu kepentingannya apa kesini? Ih, kamu Iya. nggak usah so tau lah. Ikut. Lagian ya di sini yang harus nyesel tuh kamu. Kalau kita ngaduin kamu sama atasan kamu bakal dipecat. Aduin aja, Win. Aku nggak takut sama ancaman kamu, Win. Ya. Dari dulu ya kalian berdua ini emang nggak kapok-kapok buat cari gara-gara ya. bentar lagi aku bakal ngaduin ya supaya kamu tuh gak punya pekerjaan lagi, hah? Kasihan banget. Kenapa Windy datang ke sini? Karena bentar lagi dia bakal menjadi asisten manajer aku, hah? Put, jangan ngimpi kamu jadi manajer ya, hah? Pak Arif gak bakalan milih kamu. Nih, kandidat yang bakal menjadi manajer, tau nggak? Hah? Nggak kayak kamu. Selera kamu tukang kebun aja seperti ini, hah? Gak level, tau nggak? Dan kamu gak pantas menduduki kursi itu, hah? Terus yang pantas itu kalian. Ya iyalah. Aku heran ya, Put. Dari segi mana perusahaan tempat kamu kerja itu bisa terima mereka berdua? Ya karena prestasi, ya. Aku orang yang berpengaruh di perusahaan Pak Arif, tau nggak? Oh gitu. Terus aku harus takut sama kamu. Dan aku harus bangga sama kamu, Fit. Percuma ya, Fit. Kamu mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai prestasi, kamu jadi orang kaya. Tapi kalau misalkan kamu nggak bisa menjaga sopan santun kamu, Fit. Emang kamu penting, hah? Meskipun kamu gak bangga, banyak orang yang bangga sama aku, hah? Paling Ya. yang banggain kamu cuman ya. Semuanya bangga lah sama dia, orang tuanya bangga, neneknya bangga, semuanya bangga sama dia. Aduh, kenapa kok aku bisa ketemu sama orang kayak mereka berdua ya, Put? Iya. Udah deh, sekarang mending kalian pergi dari sini ya. Aku nggak mau kalian ngotor-ngotorin tempat ini. Maksud kamu ngusir aku Oh, yang itu bersihin apa? dia sama. Oh, Udah, pergi. seharusnya yang pantas ngusir aku itu yang punya rumah ini, tau nggak? Bukan kamu, hah? Mendingan kamu yang pergi dari sini. Pergi. Hah? Kamu tuh gak pantas di sini, tau nggak? Hah? Tukang kebun seperti kamu. Kamu juga gak pantas jadi manajer. Ya, yang pantas berada di sini itu cuma kita.
Ayo, mending kita ke dalam. Hah? Tutup pintunya. Fit, Apa? Hah? Kamu pergi dari sini, ya. Jangan bikin keributan. Baik. malah dikunci sama mereka lagi, Put. Mereka kok kurang ajar banget ya. Was aja ya, tar lagi. Aku bakalan buat mereka nyesel. Yang punya rumah kemana sih? Tar lagi kamu juga bakalan tahu kok, Put. Terus kita harus gimana? Ah, ini dia si Arif. Pak Arif? Put, kamu baru nyampe kok belum masuk ke dalam? Rif, mereka berdua itu anak buah kamu. Siapa, Pak? Aku diusir dari sini, Rif. Panggil mereka, Rif. Dan mereka udah kunci dari dalam. Wit, Windy, buka gerbangnya. Win, Pak Arif, Win. Pak, maaf Pak. Ini Pak Arif. Pak, tukang kebun di sini cari masalah Pak, jadi kita terpaksa buat seperti ini Pak. Apa yang kalian maksud tukang kebun? Ya, ini Pak. Dan parahnya lagi, Putri pacaran sama tukang kebun ini, Pak, Pak. ini udah nggak profesional banget Pak, jadi didis aja sih Pak. Yang nggak profesional di sini nih kalian. Udah, gini, Rif. Berarti mereka berdua ini karyawan kamu juga. Putri ini karyawan kamu. Iya, Pak. Ini mereka kandidat yang bakal gantiin posisi saya. Terus ini katanya kamu bilang cuma 2 orang, Rif. Dia tadi ikut ke rumah, Pak. Jadi saya nggak enak kalau misalkan harus nganter Windy pulang kan, waktu Bapak takutnya nunggu di sini terlalu lama. Keluar kamu. Kamu tahu aku siapa, Win? Arif. Aku yang punya rumah ini, Win. Dan kalian berdua itu mau ketemu sama aku, tahu nggak? Model beginian yang mau kamu rekomendasikan sama aku, Rif. Aku yakin dia kemampuan aja nggak bakalan punya. Terus dia yang bakalan gantikan posisi kamu. Mau jadi apa kantor aku, Rif? Berarti Put, aku mohon maaf sama kamu, Put. Aku udah berbohong sama kamu. Jadi aku bukan tukang kebun, Put. Aku yang punya rumah ini, jadi kamu mau ketemu sama aku, Put. Ya aku bukan bermaksud buat berbohong, tapi awalnya aku cuma pengen ngerjain kamu. Tapi di sisi lain aku juga pengen tahu sebenarnya kamu itu masih tetap Putri yang aku kenal dulu atau enggak. Ternyata kamu tetap Putri yang aku kenal dulu. Dan buat kalian berdua, mulai hari ini ya, kalian gak usah kerja lagi di kantor aku. Kamu udah ngusir aku dari rumahku sendiri, Fit. Dan kamu udah maki-maki aku ya. baik kita salah paham doang, Win. Kamu bilang salah paham, lama-lama aku tonjok juga kamu ya. Dan kamu juga, Win ya. Kamu sadar nggak, Win? Kamu tuh kerja sama aku, Win. Seharusnya kamu berterima kasih sama aku, Win. Kalau ada teman-teman kita yang masih dirasa nggak mampu, seharusnya kamu tolongin, kamu kasih motivasi, bukan malah kamu maki-maki kayak tadi, Win. Sekarang aku nggak mau tahu ya, Rif. Kamu pertegas mereka berdua. Aku mau mereka berdua dipecat dari kantor aku. Dan aku nggak usah mikir 2 kali lagi. Jadi Putri yang bakalan jadi posisi pengganti kamu, Rif. Atau gini, Pak, ada opsi lain kalau misalkan mereka nggak mau dipecat, Pak. Kita kan lagi bikin perusahaan di daerah pedalaman. Kalau misalkan butuh tenaga, biar mereka aja kerja di sana. Bisa aja sih, tapi posisi mereka ya dirubah jadi staff. Karena aku juga harus mikir, mereka kan juga butuh makan. Tapi perjalanan berapa jam, Rif? 1,5 jam ya? Iya, Pak, naik pesawatnya 1,5 jam, terus naik transportasi umum masih 5 jam dan jalan kakinya sekitar 2 jam. Nah, kalau kalian mau, aku bakalan taruh di tempat itu. Gimana, Win? Hah? Perjalanannya jauh banget. Jalan kaki lagi. Gimana, Win? Ya, udah deh, kalian rundingin nanti aja. Ya, pilihan kalian cuman mau aku mutasi ke tempat yang jauh itu, atau kalian dipecat dari kantor aku. Yang jelas, kalau misalkan kalian udah dipecat dari kantor aku, kalian bakalan susah buat cari pekerjaan lagi. Karena aku nggak bakalan tinggal diem dan membiarkan kalian berkeliaran untuk mencari kerja di perusahaan lain. Karena sedikit banyak yang kalian sebut pasti perusahaan aku, dan kalian udah bermasalah di sini. Ya udah, kita mau, Bay. Pergi Daripada kita dari nggak sini. punya pekerjaan. Ya udah, motor kamu aku bakar aja sekalian di dalam. Mau diambil atau enggak motornya? Tentang berkas-berkasnya Mbak Putri, saya sudah kirim langsung ke email Pak Abay. Ya udah deh kalau kayak gitu. Ya udah, Rif. Putri ini sekarang jadi pacar aku, Rif. Oh, Dan ya bukan karena itu sih. Karena memang kan ini rekomendasi kamu, dan yang tidak bermasalah memang Putri.
Jadi kamu sekarang udah jadi manajer Put. Urusan masalah kita pacaran, ya kita pacaran, dan urusan kerjaan kita profesional. Urusan kerjaan aja Put. Kalau gitu kita ngobrol di dalam aja ya Rif. Oh ya.